Nabi Isa nanti turun di Imaratil Baida, pegah dalam kitab, dalam hadis Rasulullah. Di mana itu Imaratil Baida? Negeri Suriah istilah hari ini. Syam nama tempo dulu. Dalam Al-Quran Allah nepegah, sering tengok kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa Allah menyebutkan 4 kalimat ini beriringan? Karena ada rahasia yang memang Allah Ta'ala simpankan di sana. Watin, demi pohon tin. Kenapa ada sebutan pohon tin? Kenapa tidak pohon yang lain? Adakah cuman tin, pohon tin yang dibicarakan? Bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah tempat tumbuhnya pohon tin pada tempo dulu. Sebagaimana nyo kena urung diri dan lengkawannya kan. Untuk bireun diistilahkan putrana nih Aceh jumpa. Nah, nan kampung urung bireun Aceh jumpa. Yang dimaksudkan bungong jumpa. Kan Pak bungong jumpa yang kena pegang. Nah, bungong-bungong lain tu. Tetapi raja jumpa jemen memang itu rumah raja yang le pula bungong jumpa. Kalau orang sudah berbicara bungong jumpa itu bireun namanya. Lagi urang pidi ya anak mulia ya ibu dua balu-alu nah urangnya kaji rudal bakti itu rudal anak mulia dikirim lewat pidi ke dehu Palestina anak kudupat dalam pulau nah jadi ada yang pegah kota melinjau ataupun kota anak mulia yang urang pidi ya menanglah kira-kira. Maka watin artinya nepegah li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menerjemahkan ataupun menafsirkan. Beliau langsung bertanya sama Rasulullah, wahai baginda Muhammad, ada apa dengan pohon tin? Rasulullah menjawab, maksudnya adalah negeri Syam. Wazaitun maksudnya negeri Palestina. Karena tumbuhan paling banyak di negeri Palestina pohon zaitun dulu, bahkan sampai sekarang. Waktu di sini artinya Bukit Tursina, tempatnya di negeri Mesir. Bukit Tursina kita tahu itu adalah tempat yang pernah Allah Ta'ala berikan secara khusus kepada Nabi Allah Musa di saat Nabi Musa bermunajah dengan Allah dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Terus ada apa Bukit Tursina dengan umat Nabi Muhammad? Ini persoalannya, ini pertanyaan yang memang mesti kita jangan sekedar membaca Al-Quran itu. Kalau sekedar membaca, kita tidak memperhatikan apa yang dimaksud di dalamnya, apa yang dimaksudkan dengan pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita menganggap itu hanya berita pura-pura. Itulah umat akhir zaman. Mereka banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi hanya sebatas kerongkongan. Negeri Tit, artinya negeri Syam. Nabi Isa nanti, kalau sudah waktunya, hanya Allah yang tahu kapan, Allah akan menurunkan di Imaratil Baida, artinya tepat di atas bersamaan dengan tiang putih. Tiang putih itu ada di mana? Di negeri Syam sekarang. Nyan kenang kebetulan Nabi Isa. Dari Imaratil Baida, Nabi Isa berjalan, turunnya hampir waktu salat subuh, langsung menuju ke Masjid Palestina yang telah ditunggui oleh Imam Al-Mahdi. Nabi Isa salat subuh di Masjidil Aqsa bersama jamaah muslimin wal muslimat yang masih selamat imannya daripada fitnah Dajjal. Dajjal keluar. Kapan keluarnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi baginda kita telah mewanti-wanti di antara tanda kejelasan Dajjal keluar ada sebutannya. Wa min alamati qurbi khurujihi, di antara tanda Dajjal
Dajjal sudah sangat dekat untuk keluar. Tandanya di mana? Itu rahasia Allah. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad ataupun manusia yang hidup sekarang, kita bisa melihat Dajjal itu sudah berada di mana. Kapan dia akan tiba ke permukaan dunia? Tandanya qillatil ma'ruf wa kasratil munkar. Tanda Dajjal sudah sangat dekat untuk keluar. Alamat paling keras, tanda paling jelas, sedikitnya orang yang melakukan amar ma'ruf dan sangat banyak orang yang melakukan kejahatan di atas permukaan dunia. Maka kita ambil kesimpulan sendirilah. Nah, kita kalian kedro, tak parita kedro, uronyo, beli tanduh rot, sole tak puput kebaikan dengan buat kejahatan. Dalam rumah tangga kita, siapa, mana yang lebih dominan, kebaikankah ataupun kejahatan? Artinya kebaikan yang sesuai dengan agama ataupun kejahatan yang sesuai dengan agama. Maka jelas kita terjawab dan juga kata itu dia. Karena kekuatan dia untuk bisa lepas, rantainya akan putus kalau seandainya kejahatan manusia merajalela. Orangnya anak pegang halih, kohontan yang sabar. Kemana nak pegat mak? Mana orang pegang mana yang merdeka Palestina berarti duit aja ke mainnya hot aja. Ya cukup bodoh udah. Untuk baik merempak agaknya ngan dia mati awak Palestina, mak guru aja udah mudahnya. Baiklah menanakai dia. Nah, medaleh dengan Palestina, daji mati di Palestina. Ada tubuh yang telah dibuat. Dajjal nanti akan dibunuh di sini. Siapa yang membunuh? Hanya Nabi Allah Isa yang mampu membunuhnya. Dan jika tiba itu biar nanti pui ditanya mbak malaikat Jibril. Mai yaktuluni. Adakah ada manusia yang bisa membunuhku? Dijawab dengan malaikat Jibril. Ada. Siapa yang bisa membunuhku? Isa. Isa itu siapa? Anak Siti Maryam. Tandanya di mana? Dajjal dia itu Nabi Isa. Tapi yang ekoh Dajjal itu Nabi Isa. Tandanya di mana? Siapa nanti yang menanyakan kamu tentang sholat, maka dialah Isa yang sebenarnya. Nah kejut Dajjal wik-wik lantunya aman. Baju-baju aja. Ikalan papat yang ramai udah kena semayang ke kena aja. Nyo baju-baju tunggu semayang karang kada. Huranya kayu puput agak gila. Nah baju-baju tunggu. Yang dia kata pegah kawannya, dengan kata pegah, bapak yang kenal. Nah, bapak dia kata pegah menang-menangnya hanya tak buat Indonesia itu buat tu. Nah, kalau dia bilang apa berarti? Tapi tengok hanya tak pegah meluli, malah dah lo, kita yang dua yang terobok. Jadi ahwate Dajjal merempak dengan Nabi Isa. Pas selesai salat subuh, dia ketok pintu masjid, tiba-tiba dibuka. Di saat orang yang barusan sholat melihat Dajjal nyata di depan mata, baru orang berlarian. Yang tersisa hanya 9 orang. 1 Isa, yang kedua Imam Mahdi, yang lain jamaah. Langsung Nabi Isa keluar didampingi oleh Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu punya nama sendiri, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah anak keturunan Siti Fatimah, yakni ibunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengistilahkan la yaqamu sa'ah, la yazalu dunya, la yadhabu dunya. Dunia ini tidak akan pernah hilang kalau belum datang seorang pimpinan yang membawa keadilan, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia anakku, warna kulitnya seperti kulitku dan pembawaannya hampir persis seperti diriku, kata Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan la yaqamu sa'ah hatta yuftaha Baitul Maqdis. Kiamat tidak terjadi kalau Palestina belum bebas. Nyanban. Jadi malamnya tanya pegat maulid Nabi Muhammad. Satu pula beritanya karena Nabi Muhammad. Andai kata Muhammad tak hadir, maka kita tak paham. Betul biar Nabi Isa katanya. Atau salih. Adakah kamu telah salat? Itu pertanyaan pertama. Bayi jengonya lidah je ya taju nyo Isa. Sebab tanda Nabi Isa, orang yang tanya baji kali kata mayang belum. Dijawab lidah je. Kaku sali, aku telah salat.
Nabi Isa tanya, liman tusalli? Untuk siapa kamu melakukan salat? Wa anta tad'u ilan nas, anta rabbal alamin. Wahai makhluk terlaknat, untuk siapa kamu salat? Kemarin kamu telah mengakui engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan semua jagat raya. Aku tanyakan padamu, liman tusalli? Untuk siapa kamu salat? Begitu dia melihat Nabi Isa marah, dia lari. Akhirnya Nabi Isa lompat, langsung getak mati. Intang teh mati dah juga di Palestin. Menyedron kalau intang teh mati. Sebabnya kalau ditunjuk zaman li Rasulullah, kalian ditunjuk li Sayyidina Umar, kalian neputente tempatnya intang teh. Karena mungkin salah karena kehadiran Nabi Muhammad memperjelaskan semua masalah yang sudah diputar balikan fakta oleh para kaum Israelia. Gepuga tunggu oleh orang Palestina. Nyoy tadi itu kok. Yang ketik bak Google ataupun ketik barang bak payah yang itu tempat nanti Dajjal dibunuh. Nah tubuhnya. Teman di awaknya rencana ini pegada katanya. Awak Israelnya rencana ini katanya pegad. Yang diakui oleh awaknya Dajjalnya adalah raja. Mati Dajjal itu bijut maju. Nyo medalih dengan ayat baca apa no? Waktu di sini na wahadzal baladil amin. Keluar bijut maju membuat kemungkaran, membuat kerusakan. Bahkan di saat makanannya sudah menipis, dia mau memakan manusia. Di saat itulah Jibril hadir membisikkan pada Nabi Isa, ajak hamba Allah ke atas bukit Tursina. Rejoklah urang wadenya di Nabi Isa, gepee atau bukit Tursina untuk biak tombak Jud Majud. Jud Majud hanya atau bukit Tursina, hanya diizin oleh Allah. Akhirnya Jud Majud saling membunuh, dia mati, bau busuk bangkainya menyengat hidup. Akhirnya Nabi Isa berdoa di atas bukit Tursina, itu tempat musajabah. Wahai Allah, hilangkan kesakitan ini. Akhirnya Allah menurunkan hujan 3 hari 3 malam. Bangkai Jud Majud dibawa oleh air bah. Turun dari sana, Imam Mahdi sakit parah. Beliau wafat, dimandikan, dikafankan, terus disalatkan, dikuburkan di Palestina. Tak lama setelah itu Nabi Isa mohon pamit sama muslimin wal muslimat. Wa turisinina wa hadzal baladil amin. Nabi Isa menuju kepada negeri yang aman dalam jaminan Allah. Negeri yang mana? Mekah dan Madinah. Akhirnya Nabi Isa wafat di Madinah. Nyan tunggu berita tentang Palestina itu. Semoga menambah berkah.